bagi orang Islam, ya, bagi orang Islam, derita apapun yang pernah dialami, jika dia mampu bersabar, maka penderitaannya itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya. Jadi penghapus dosa-dosanya itu kalau bersabar. Ya. Syaratnya bersabar, Pak. Kalau tidak sabar akan menambah derita, ya. Akan menambah penderitaan. Baik berupa capek, letih, ya, atau sakit, cemas, sedih, ya, terus derita, duka, sampai tertusuk duri, ya. Atau kalau kita mungkin tertusuk duri ya jarang, karena jalan yang kita lewati ini kan jalan-jalan yang aman, paling-paling kesandung, ya, atau kepleset, ya. Maka semuanya itu jika kita mampu bersabar justru akan menghapus dosa-dosa. Rasulullah itu, ya, pernah sakit panas yang suhu badannya itu 2 kali lipat, ya, dibanding sakit panas yang diderita oleh orang biasa. Tapi walaupun begitu Rasulullah tetap dalam kesadaran penuh. Kalau kita, ya, yang orang biasa itu kan biasanya kalau sakit panas, apalagi sangat panas, kan kemudian mengigau, mengucapkan yang di luar kesadaran kita. Tapi kalau Rasulullah walaupun panasnya 2 kali lipat orang biasa, tetap sadar, ya. Tidak ada istilahnya Rasulullah terus koma, Rasulullah ngigau, itu tidak pernah, ya. Jadi begini, dalam kajian ilmu tauhid, para rasul dan para nabi itu di samping punya sifat wajib, sifat sifat mustahil, juga punya sifat jaiz. Nah, sifat jaiznya para nabi dan rasul itu apa? Al-a'radul basariyah, bahwa para nabi dan rasul itu boleh memiliki sifat sebagaimana umumnya orang biasa. Di antaranya apa? Ya, kalau nggak makan lapar, kalau nggak tidur ngantuk, haus, sakit. Nah, nih. Tapi untuk yang sakit di situ ada keterangannya. Sakit yang tidak sampai menjatuhkan martabatnya sebagai seorang rasul. Sehingga Rasul walaupun sakit panas dengan kelipatan 2 kali orang biasa, tetap kondisinya sadar. Tidak kemudian Rasul terus ngomong ngaco karena saking panasnya kayak kita tidak. Karena kalau itu terjadi berarti telah menurunkan derajatnya seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang sabar dengan konteks yang berbeda. Jika pada pengajian yang lalu saya bacakan hadis sabar tentang kehilangan sesuatu yang dicintai atau seseorang yang dicintai, maka pada malam ini akan kami bacakan sabar menanggung derita, baik karena sakit atau karena disakiti. Yang saya maksud sakit itu sakit bawaan. Kalau disakiti itu pada mulanya dia tidak sakit tapi kemudian disakiti oleh orang lain. Maka saya kasih judul sabar menanggung derita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha ibni Abi Robah, diriwayatkan dari seseorang yang namanya Atha bin Abi Robah. Qala telah berkata siapa Atha? Qala telah berkata li kepadaku siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Semoga Allah meridhoi Abbas dan Ibnu Abbas. Di hadis berikut diriwayatkan dari seorang yang namanya Atha bin Abi Robah. Dia berkata bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang juga sekaligus masih saudaranya Nabi karena anak pamannya Nabi. Dia mengatakan kepada Atha demikian, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Ala urika, maukah kamu aku beritahu imro'atan tentang seorang wanita min ahlil jannati termasuk ahli surga. Ini kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Robah. Fakultu, maka Atha bin Abi Robah menjawab, bala, ya aku mau. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atu sauda'u, dia itu adalah wanita hitam ini. Gimana ceritanya kok wanita hitam ini termasuk ahli surga? Maka kemudian Ibnu Abbas menceritakan, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa wanita hitam ini pernah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ini sesungguhnya aku itu usra'u, orang yang sakit ayan. Wa ini, dan sesungguhnya aku itu atakasifu, ketika sedang ayanku kambuh itu kemudian terbukalah auratku. Fad'u, maka berdoalah Allah kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, li, untukku. Jadi wanita tadi menemui Rasulullah menceritakan bahwa dia itu punya penyakit bawaan, yaitu sakit ayan atau epilepsi. Seluruh tubuhnya kejang. Jadi sakit ayan itu mirip dengan kram, tapi cuma kalau kram itu cuma sebagian dari tubuh kita, kalau ayan itu seluruh tubuh, jadi sakitnya luar biasa. Ya. Wanita ini punya penyakit bawaan, yaitu penyakit ayan. Kalau pas ayannya kambuh, yaitu tidak sadar, tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga terkadang terbukalah auratnya. Maka dia menemui Nabi Muhammad, mohon kepada Nabi Muhammad akan berkenan berdoa kepada Allah untuknya, minta untuk didoakan kepada Allah. Jadi tradisi minta didoakan itu dari dulu sudah ada. Kalau zaman Nabi, orang datang menemui Nabi minta didoakan. Setelah Nabi tiada, sudah wafat, maka datang ke orang soleh, datang ke seorang kiai, datang ke orang ustadz untuk kemudian minta didoakan. Dan itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar yang sudah terbiasa dilakukan sejak Nabi Muhammad. Cuma kadang-kadang akhir-akhir dituduh bid'ah, dituduh syirik. Apain minta orang lain untuk berdoa, bu ya doa sendiri aja. Kadang orang ngomongnya begitu. Padahal Nabi sendiri ketika ada orang yang minta didoakan tidak pernah jawab begitu. Udah kamu berdoa sendiri aja sama Allah, tidak pernah begitu. Tapi Nabi berkenan melayani orang yang minta doa tadi untuk didoakan. Qala, Nabi bersabda, in syi'ti, jika engkau bersabar wahai seorang wanita, in syi'ti, jika engkau mau wahai seorang wanita, sobirti, bersabarlah, walakil jannah, dan engkau akan mendapatkan balasan surga. Di sebelum Rasulullah mengabulkan permintaannya, itu Rasulullah memberikan nasihat, wahai ibu, jika ibu mau bersabar menerima derita dalam bentuk penyakit ayan, maka ibu akan dapat balasan surga. Wa in syi'ti, dan jika ibu mau, da'autullaha ta'ala, aku akan bermohon kepada Allah, ayyu'afiyaki, agar Allah berkenan menyembuhkanmu. Ya, jadi Rasulullah memberi dua pilihan, ya, bersabar dengan balasan surga, atau memang ya tetap minta untuk didoakan kepada Allah
agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, asbiru, aku milih sabar ya Rasul. Faqalat, kemudian wanita itu berkata lagi, inni atakasifu fad'ullaha alla atakasifa. Tapi saya itu yang saya khawatirkan, ya, kalau lagi kambuh sakitku, aku suka terbuka auratnya dan aku malu kalau terbuka auratku itu. Maka tolong mohonkan kepada Allah agar ketika aku sedang sakit, ya, kambuh penyakitnya, dia mampu bersabar tetapi auratnya tidak sampai terbuka. Jadi dua pilihan itu diambil semua, ya. Di satu sisi dia sabar untuk sakit, ya, untuk sakitnya dia sabar, tapi untuk terbukanya aurat ini dia minta kepada Rasul untuk berkenan mendoakannya. Fada'a laha, kemudian Rasulullah mendoakan kepada wanita tadi. Nah, jadi karena kejadian inilah kemudian Ibnu Abbas mengatakan wanita ini termasuk min ahlil jannah, termasuk calon penghuni surga. Karena pertama, dia sabar menerima sakit bawaan, ya, yaitu sakit ayan. Di sarahnya itu ada dua sebenarnya. Yang satu mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh wanita ini adalah ayan, ya. Yang ulama yang lain menjelaskan bahwa sakitnya itu seperti kesurupan jin, kesurupan jin. Jadi untuk sakitnya dia bersabar, tapi untuk terbukanya aurat dia mohon kepada Rasulullah untuk didoakan agar sewaktu-waktu, ya, sakitnya kambuh, dia auratnya tidak akan terbuka lagi, dan kedua-duanya dikabulkan, ya ahli surga, dan juga kalau kambuh auratnya tidak akan terbuka lagi. Muttafaqun alaihi. Status hadis ini adalah disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sekali lagi, Rasulullah ketika ada sahabatnya yang minta untuk didoakan itu dilayani. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, ngapain minta saya untuk berdoa, bu ya doa sendiri saja, gak usah pakai perantaraku. Tidak pernah begitu. Diminta didoakan itu sudah dari dulu sudah ada, yang dalam bahasa Arab disebut istilahnya tawasul, ya. Walaupun seorang itu bisa berdoa sendiri, tapi kemudian minta orang lain untuk mendoakan, itu namanya bertawasul. Nah, bertawasul itu ya seperti itu, minta tolong untuk didoakan. Tapi mintanya kepada siapa? Ya tetap kepada Allah. Wong Rasulullah mintanya kepada Allah. Ya. Jadi minta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan, memohonkan kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan. Maka sekali lagi, hal yang seperti ini tidak termasuk syirik, itu hal yang biasa, ya. Kita terbiasa untuk saling mendoakan. Ketika ada saudara kita minta didoakan, ya udah kita doakan. Jangan kemudian dijawab, berdoalah sendiri kepada Allah, tidak usah lewat aku, tidak usah tawasul kepadaku, nanti musyrik. Tidak ada yang begitu, ya. Tidak ada yang jawab begitu. Ya dilayani. Wong mintanya tetap kepada Allah. Nah, kemudian wa'an Abi Abdurrahman, dan diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, nama panggilan, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, ka'anni, seakan-akan aku angduru memandang, ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, yahki sedang menceritakan, nabiyan seorang nabi minal anbiya'i dari beberapa nabi, sholawatullahi wassalamu alaihim, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan salamnya kepada para nabi. Ibnu Mas'ud atau Abdullah, ya, Abdurrahman, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud, pernah memandang Rasulullah sedang bercerita.
Yang diceritakan oleh Rasulullah adalah seorang nabi dari beberapa nabi yang mereka itu dorobahu qaumuhu, mereka dipukuli oleh kaumnya, ya. Fa'at mauhu, maka akibat pukulan kaumnya tadi akhirnya nabi tadi kemudian berdarah, ya. Wahwa, maka dia nabi itu yamsahu, mengusap adama, darah, an wajhihi, dari wajahnya. Wahwa yakulu, sambil berdoa, Allahumma gfir, Allahumma ya Allah ifir, ampunilah, li qaumi, untuk kaumku, fa innahum, maka sungguhnya kaumku itu la ya'lamuna, tidak mengetahuinya. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Abi Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud pernah melihat Rasulullah sedang bercerita, menceritakan seorang nabi dari nabinya Allah, bahwa ketika nabi itu mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, kemudian malah dimusuhi, dilemparin batu, dipukulin sampai berdarah-darah. Nah, ketika Nabi Allah ini sedang berdarah sambil mengusap darah yang mengucur di mukanya, itu dia sambil mendoakan kaumnya. Jadi kalau hadis yang sebelumnya tadi itu sabar menanggung derita dalam bentuk sakit bawaan, ya, ayan itu kan sakit bawaan, ya. Di hadis ini sabar menanggung derita ketika disakiti oleh orang lain. Seorang nabi yang disakiti oleh kaumnya, dipukulin, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Ketika nabi sedang berdarah-darah itu tidak kemudian mendoakan keburukan kepada kaumnya, tidak, tapi justru malah berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah kaumku, mereka melempariku, mereka memusuhiku, mereka memukuliku, itu karena mereka tidak tahu. Ini betapa sabarnya seorang nabi. Di dalam sarahnya diceritakan bahwa siapa nabi yang diceritakan ini, itu juga ada dua pendapat, ya. Yang pertama berpendapat bahwa nabi yang diceritakan oleh Rasulullah ini adalah Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang masa dakwahnya paling lama, ya. Nabi Nuh itu Pak, berdakwah itu selama 950 tahun, ya. Berdakwah selama 950 tahun. Kemudian segala macam metode dakwah sudah pernah dijalani, ya, dengan cara yang lemah lembut pernah, sembunyi-sembunyi pernah, terang-terangan pernah, pokoknya segala macam metode dakwah diterapkan semua. Tetapi selama 950 tahun berdakwah itu dia hanya dapat umat itu enggak lebih dari 80 orang. Bayangkan, ya, dakwah selama 950 tahun, umatnya yang beriman itu enggak lebih dari 80 orang. Luar biasa itu. Dilemparin batu, ya, dipukulin berdarah-darah, tapi tetap berkenan mendoakan kebaikan buat kaumnya. Ini satu pendapat mengatakan bahwa nabi yang dimaksud adalah Nabi Nuh. Tapi menurut pendapat yang kedua, bahwa nabi yang diceritakan oleh Rasulullah ini ya dia sendiri, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Karena memang dalam sejarahnya Nabi Muhammad ketika dakwah di Taif itu nggak jauh dari Mekah, ya. Itu nyampe di sana dilemparin batu, ya, dianiaya sampai berdarah-darah. Bahkan ketika itu malaikat penjaga gunung aja sudah menawarkan jasa, jika Rasulullah berkenan ya akan ditimpain gunung biar mati semua. Tapi Nabi justru malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau di hadis ini Allahumma ighfir li qaumi. Kalau di yang satunya lagi, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku, mereka melempari batu aku, memusuhiku karena mereka tidak tahu. Kalau di hadis ini, ya Allah ampunilah kaumku,
Jadi yang satu memohonkan agar diberi hidayah, yang kedua agar diberi ampunan. Tapi kedua-duanya adalah merupakan doa yang baik dari seorang pendakwah sejati yang sabar menghadapi kebodohan umatnya. Baik itu Nabi Nuh maupun Nabi Muhammad tetap sama-sama baiknya. Ya. Jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, umatnya hanya 80 orang. Dan kita semua ini yang saat ini hidup ini ya keturunan dari salah satu 80 orang itu. Karena manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam itu yang tidak beriman semuanya ditenggelamkan oleh Allah pada saat banjir di zaman Nabi Nuh. Termasuk salah satu putranya Nabi Nuh pun juga akan ada yang ditenggelamkan. Ya. Sehingga ketika itu penduduk dunia, ya penduduk bumi itu ya benar-benar hanya yang ada di perahunya Nabi Nuh. Jadi pernah bumi ini hanya dihuni oleh 80 orang. Itu sebenarnya 80 orang itu sudah iman semua itu. Ya. Jadi kita-kita yang hidup di zaman ini itu ya keturunan salah satu dari 80 orang yang ada di perahu itu. Harusnya beriman semua, kita keturunan orang beriman. Tapi kenyataannya juga ada juga yang kemudian tidak beriman. Dah, muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya lagi, wa an Abi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abi Sa'id. Wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah. Jadi ada dua orang yang meriwayatkan, yang satu Abi Sa'id, yang kedua Abi Hurairah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Abi Sa'id dan meridhoi Abi Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma yusibu, tidaklah menimpa al muslimah, seorang muslim, min nasobin, berupa letih, payah atau capek, wala wasobin, dan sakit, wala hamin, dan cemas, wala hazanin, kemudian sedih, ya, wala adzan, derita, wala gomin, duka. Jadi ada 6 jenis penderitaan, ya. Pertama letih, payah atau capek. Yang kedua sakit, baik karena sakit bawaan atau karena disakiti. Kemudian cemas, sedih, derita, duka. Ya. Kemudian hatta saukati yusakuha, sehingga duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapus sebab penderitaan tadi, min khotayahu, dari dosa-dosanya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi, bagi orang Islam, ya, bagi orang Islam, derita apapun yang pernah dialami, jika dia mampu bersabar, maka penderitaannya itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya. Jadi penghapus dosa-dosanya itu kalau bersabar. Ya. Syaratnya bersabar. Kalau tidak sabar akan menambah derita, ya. Akan menambah penderitaan. Baik berupa capek, letih, ya, atau sakit, cemas, sedih, ya, terus derita, duka, sampai tertusuk duri, ya. Atau kalau kita mungkin tertusuk duri ya jarang, karena jalan yang kita lewati ini kan jalan-jalan yang aman, paling-paling kesandung, ya, atau kepleset, ya. Maka semuanya itu jika kita mampu bersabar, justru akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, ini perlu sekali untuk kita ingat, kita renungkan, bisa kita pakai untuk menasehati saudara kita yang sedang sakit, ya, agar mereka bersabar.
Karena orang muslim jika sakit kemudian dia bersabar, maka sakitnya akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya. Kemudian hadis berikutnya. Wa'an Abi Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Wa'an Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Ibnu Mas'ud berkata, dakhaltu aku masuk ala Nabi, ke rumah Nabi Muhammad SAW, menemui Nabi maksudnya. Wa huwa yu'aku, dan dia Nabi sedang sakit panas. Jadi Nabi itu juga pernah sakit. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, innaka sungguhnya engkau tu'aku panas, ya, wa'kan sadidan dengan panas yang sangat. Jadi ketika Ibnu Mas'ud menemui Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang sakit. Ibnu Mas'ud kemudian menempelkan tangannya ke tubuh Rasulullah. Begitu disentuh ternyata Rasulullah benar-benar panas, ya, benar-benar panas. Panasnya melebihi umumnya orang. Maka komentarnya, ya Rasul, sungguh engkau telah sakit panas dengan panas yang sangat. Qala, Nabi menjawab, ajal, ya benar. Ini sesungguhnya aku sakit panas, kama aku seperti panasnya rojulani, dua orang, minkum dari kalian. Jadi Rasulullah itu, ya, pernah sakit panas yang suhu badannya itu 2 kali lipat, ya, dibanding sakit panas yang diderita oleh orang biasa. Tapi walaupun begitu Rasulullah tetap dalam kesadaran penuh. Kalau kita, ya, yang orang biasa itu kan biasanya kalau sakit panas, apalagi sangat panas, kan kemudian mengigau, mengucapkan yang di luar kesadaran kita. Tapi kalau Rasulullah walaupun panasnya 2 kali lipat orang biasa, tetap sadar. Ya, tidak ada istilahnya Rasulullah terus koma, Rasulullah ngigau, itu tidak pernah. Ya. Jadi begini, dalam kajian ilmu tauhid, para rasul dan para nabi itu di samping punya sifat wajib, sifat sifat mustahil, juga punya sifat jaiz. Nah, sifat jaiznya para nabi dan rasul itu apa? Al-a'radul basariyah. Bahwa para nabi dan rasul itu boleh memiliki sifat sebagaimana umumnya orang biasa. Di antaranya apa? Ya, kalau nggak makan lapar, kalau nggak tidur ngantuk, haus, sakit. Nih. Tapi untuk yang sakit di situ ada keterangannya. Sakit yang tidak sampai menjatuhkan martabatnya sebagai seorang rasul. Sehingga Rasul walaupun sakit panas dengan kelipatan 2 kali orang biasa, tetap kondisinya sadar. Tidak kemudian Rasul terus ngomong ngaco karena saking panasnya kayak kita tidak. Karena kalau itu terjadi berarti telah menurunkan derajatnya seorang Rasul. Jadi Rasul itu ya sakit kayak umumnya orang, tapi sakitnya tidak menjatuhkan atau mengurangi kemuliaannya sebagai seorang Rasul. Nggak ada terus Rasul sakit ingatan, itu enggak ada. Ya. Nah, kemudian kadang kita ini kalau menceritakan Rasul itu terlalu dramatis, ya. Misalnya kalau menceritakan Nabi Ayub yang sakit itu kadang ceritanya itu berlebihan, ya, berlebihan. Mungkin maksudnya yang bercerita itu untuk menekankan betapa sabarnya seorang Nabi, sampai diceritakan sakitnya itu luar biasa. Padahal kalau dipikir dengan pemikiran yang lain, loh, kalau Nabi sakit kayak gitu berarti itu menjatuhkan martabatnya seorang Nabi. Masa Nabi kok sampai sakitnya kayak gitu? Nah, termasuk juga kalau kita menceritakan Nabi Yakub, ya, yang karena sedih kehilangan putranya yaitu Nabi Yusuf, kemudian sampai dalam cerita-cerita itu dikatakan Nabi Yakub itu buta. Nah, buta itu bagi seorang rasul sudah mengurangi derajat kemuliaan.
Maka dalam kajian ilmu tauhid tidak boleh kita menceritakan sakitnya seorang nabi atau rasul secara berlebih-lebihan. Ya memang rasul nabi itu ya sakit, tapi tidak sampai terus kayak gitulah. Masa terus nabi kok buta, itu kan ya berlebihan lah. Jadi terus gimana? Ya memang sakit mata, hanya kabur aja lah, pandangannya tidak sejelas sebelumnya gitu ya, tapi tidak sampai terus buta total gitu. Yang paling parah itu ya tadi tuh, ketika menceritakan sakitnya Nabi Ayub, seluruh tubuhnya korengan, sampai digaruk pakai cuilan genteng, macam-macam itu. Ya, terus dibuang di tempat sampah, pokoknya ngeri lah. Ya. Nah itu kan mungkin maksudnya yang bercerita itu menekankan sakit kayak gitu aja sabar, maksudnya begitu. Tapi kan terus dia lupa ya bahwa kalau dia menceritakan Nabi dan Rasul terus sakitnya kayak gitu kan berarti tanpa sadar dia mengurangi kemuliaan seorang Nabi. Ya sakit gitu aja lah, sakit kulit itu aja, tapi tidak sampai kayak yang diceritakan selama ini. Nah termasuk ini Nabi Muhammad juga sakit panas, bahkan panasnya lipat 2 kali, tapi Nabi Muhammad masih bisa komunikasi dengan normal, masih bisa ngobrol dengan Ibnu Mas'ud. Coba kalau kita sakit panas begitu kan udah ngaco ngomongnya gitu. Atau sudah tidak sadarkan diri. Jadi Nabi mengatakan kultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud setelah Rasulullah mengatakan iya benar bahwa aku sakit panas seperti panasnya 2 orang dari kalian. Kultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, dzalika anna laka ajroini. Kalau begitu engkau mendapatkan 2 pahala ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, ajal ya benar, kadzalika aku dapat pahala 2 kali. Kenapa? Panasnya juga 2 kali manusia. Jadi Nabi masih bisa komunikasi dengan lancar, normal, seakan-akan sakitnya tidak berpengaruh pada ingatannya atau daya yang lainnya gitu. Jadi malah ketika ditanyakan kalau begitu engkau mendapatkan pahala seperti pahalanya 2 orang yang sakit panas, Rasulullah membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Dan Rasulullah masih melanjutkan sabdanya, mamin muslimin, tiada dari seorang muslim yusibuhu adzan, yang dia tertimpa penyakit sampai saukat tun fama fauqoha, baik berupa duri atau sesuatu yang sejenisnya, illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali ya sakitnya itu akan menjadi kafaroh, penghapus dari dosa-dosanya. Ya, misalkan tertusuk duri, terus kena goresan pisau, misalkan pas lagi masak terus kena goresan pisau, kalau sabar itu juga menghapus dosanya. Fama fauqoha itu yang sejenis dengan tertusuk duri, termasuk ya kesandung, kepleset, kebentur apa gitu, atau mungkin kecepit pintu, kan pokoknya yang seperti itu ya, yang ringan-ringan yang sering kita alami itu kalau kita sabar itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wahutot, dan dihapus anhu darinya apa, dzunubuhu, dosa-dosanya, kama tahutu, sebagaimana berguguran apa sajaru pohon, warokoha, daun-daunnya. Jadi kesalahannya diampuni, dosa-dosanya dihapus, berguguran seperti pohon yang berguguran daunnya, rontok lah ya. Jadi dosa-dosanya rontok, tapi syaratnya harus sabar. Nah kita biasanya kalau kepleset kulit pisang itu spontan itu sabar apa muring-muring biasanya? Itu aja pertanyaannya ya. Biasanya kita kan spontan mesti marah-marah, siapa sih buang kulit pisang sembarangan. Kita misalkan ke pentok apa gitu pasti nyalain orang lain. Nah mulai sekarang mari kita belajar sabar ya. Sabar, karena kalau sabar tadi tuh akan menghapus kesalahannya, diampuni dosanya rontok seperti rontoknya daun pepohonan. Muttafaqun alaihi, status hadisnya juga disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nah, berikutnya lagi. Ini hadisnya pendek-pendek. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka si hamba itu kemudian ditimpain musibah oleh Allah. Jadi musibah itu bagian dari ujian, ya, untuk mengetahui kualitas keimanan dan kesolehan, ya. Sebagaimana anak sekolah itu kalau mau naik kelas kan harus menjalani ujian dulu. Maka banyak ujian yang kita hadapi itu juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita dan amal soleh kita. Dan yang diuji paling berat itu ya justru orang-orang yang terdekatnya Allah, ya, yang ujiannya paling berat itu para rasul, para nabi, ya. Kemudian di bawahnya sampai ke kita, ya. Jadi ujian yang kita hadapi itu sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibanding ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang soleh sebelum kita, ya. Kita ujiannya paling apa? Kalau mau ke masjid tuh males, ngantuk, capek, itu aja kan, cuma begitu aja kan, ya. Atau kadang-kadang hujan, ya. Kita kan tidak pernah kan gara-gara mau datang ke masjid untuk sholat jamaah kemudian dilemparin batu, kan tidak pernah kan. Nggak pernah. Dicaci maki mak tetangga juga nggak pernah. Kita ringan-ringan lah kita ini, ya. Ujian yang kita hadapi itu ringan, ya. Paling ngantuk gitu aja, ya. Enak-enakan tidur pas malam-malam hujan, terus ternyata sudah mendekati subuh, itu kan berat. Paling-paling ujian kita cuma seperti itu, ya. Padahal dulu para nabi, para rasul, orang-orang terdekatnya Allah itu ujiannya sangat berat sekali, ya. Dimusuhi, ya, disakiti, diusir, ya, dicaci maki dan lain sebagainya. Namun mereka mampu untuk bersabar. Nah, tapi sekali lagi memang, ya, masing-masing akan mendapatkan ujian sesuai dengan makomnya, ya, sesuai dengan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sekali lagi mulai sekarang apapun derita yang kita alami, yang besar maupun yang kecil, kita belajar untuk bersabar. Karena kalau tidak sabar kita rugi. Musibahnya tetap terjadi tapi kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bersabar, musibahnya akan terasa lebih ringan, kemudian nanti dapat balasan, minimal diampuni dosa-dosanya, bahkan bisa langsung dapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.